Ya, selamat pagi Bapak Ibu, guru dan anak-anakku sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini sebelum kita melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami pun pada hari ini tentunya dapat mengikuti kegiatan yang akan kami laksanakan pagi ini. Dan sebelumnya biarlah Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, sehingga kami pun mendapatkan firman yang akan menjadi acuan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bekerjalah di dalam diri kami masing-masing, biarlah Roh Kudus berkuasa penuh atas diri kami masing-masing. Didiklah hati kami Tuhan, sehingga kami pun dapat peka mendengar suara Tuhan, dan kami juga tentunya dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, pagi ini 17 September 2020 akan kita renungkan bacaan dari Matius 6 ayat 1 sampai 8 dan ayat 16 sampai 18 yang berjudul Yang Dilihat Allah. Biasanya semakin tua usia kita pun akan semakin kehilangan peran penting dan pengaruh dalam posisi kita. Bahkan orang-orang yang tidak pernah mengejar ketenaran pun tampaknya semakin lama akan semakin tenggelam dalam kegelapan. Ya, seperti artis ya. Artis kalau tidak laku ya akan tenggelam lama-kelamaan, tidak terkenal dalam dunia keartisan. Namun kegelapan dan ketidakjelasan itu baik, karena kita sulit untuk tampil di hadapan banyak orang tanpa memikirkan apa kesan mereka tentang kita. Kita khawatir dengan pikiran apakah reputasi kita menanjak atau justru hancur. Disitulah terletak cobaan kita. Pada tahap pencarian pengakuan manusia, kita mengabaikan kehendak Allah. Di sisi lain, jika kita kehilangan kekaguman terhadap manusia, maka kita akan mencari kehendak Allah semata. Berikut adalah ujian bagi setiap pemberian doa dan puasa kita. Apakah itu semua dilakukan agar hanya dilihat Allah? Jika demikian, walaupun orang lain tidak melihat dan memperhatikan, kita akan mendapatkan pujian dan upah dari Bapa. Yesus mengulang perkataan berikut kepada para muridnya sebanyak 3 kali. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 4, 6 dan 18. Ini juga merupakan jaminan bagi kita. Setiap pemberian yang tidak dilihat oleh orang, baik itu waktu, tenaga, dan kasih, setiap permohonan yang kita bisikkan di telinga Bapa, setiap rahasia, pergumulan batin melawan dosa dan pembenaran diri akan memperoleh penghargaan penuh di kemudian hari. Akhirnya bahwa Dia, Tuhan, akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Itu adalah yang terpenting bagi kita. Matius 25 ayat 21. Ya, dari sini kita simpulkan bersama bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah melakukan yang terbaik. Entah itu dilihat manusia, entah itu tidak dilihat, atau bahkan tidak dihargai oleh setiap manusia, kerjakanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi lakukan yang terbaik, bekerjalah. Dan apa motivasi, tujuan dan sasaran dan motivasi kita tentunya hanya Allah Bapa yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apalagi yang dikatakan tentang upah di sini ya.
upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ya, artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini pasti Tuhan hargai. Ya, nah bentuk penghargaan Tuhan itu berupa apa? Berupa upah. Ya, upah yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi upahnya itu bukan upah secara fisik ya, tetapi itu secara spiritual ya. Apa yang Tuhan berikan, nah itu nanti Tuhan berikan kepada kita masing-masing ya. Ketika kita masing-masing kembali kepada Tuhan. Oke, ya itu terambil dari Amsal 10 ayat 16 ya, bahwa upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, dan tentunya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kehidupan kekal, di mana pekerjaan yang kita lakukan selama ini Tuhan perkenan ya. Jadi itulah yang Tuhan inginkan ya, supaya apa? Supaya kita benar-benar bertanggung jawab tentang apa yang sudah diberikan kepada kita, yaitu apa? Waktu dan tenaga selama ini ya. Karunia apa, talenta apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, nah itu kita pertanggungjawabkan dengan apa? Dengan bekerja kepadanya dengan sepenuh hati ya. Demikian ulasan renungan pagi ini, mudah-mudahan ya menjadi pedoman kita ya, refleksi kita, pencerminan kita. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini ya. Kita diberikan umur panjang, apa yang sudah kita lakukan, dan itu yang menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan ya. Biarlah dari kita masing-masing berintrospeksi ya, apa yang kita belum lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah dilakukan tapi yang belum benar lah kita lakukan sebaik mungkin. Demikian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Biarlah itu menjadi pegangan dalam hidup kami, supaya kami senantiasa tidak kendor dalam bekerja buat Tuhan dan tentunya buat sesama. Dan kiranya meski pekerjaan yang sudah kami lakukan itu tidak dihargai sama sekali oleh manusia, tetapi yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau melihat semuanya itu dan Engkau yang membalas setiap pekerjaan yang kami lakukan, supaya itu menjadikan semangat bagi kami, supaya kami tetap berkobar semangatnya untuk melayani-Mu selama hidup kami masing-masing. Dan tentunya selama kami masih kuat, kami masih berdaya guna untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau terus menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan, amin.